Oke, kali ini kita mau bedah sebuah gagasan yang, ini menarik banget tentang dunia modern kita. Gagasannya tuh begini, masalah utama zaman sekarang itu sebetulnya bukan orang-orang yang terang-terangan bilang Tuhan tidak ada, tapi tentang bagaimana Tuhan itu secara sistematis, pelan-pelan disingkirkan dari panggung sejarah dan kekuasaan. Ini bukan lagi soal ateisme, tapi soal sesuatu yang jauh lebih halus. Nah, kalimat ini nih, dinetralisir secara struktural, ini adalah jantung dari semua pembahasan kita. Coba deh renungkan sebentar. Nama Tuhan kan masih sering disebut ya. Tempat ibadah juga masih berdiri megah di mana-mana. Tapi seolah-olah kekuasaannya itu dicabut dari tempat-tempat di mana nasib dunia ini ditentukan. Terus gimana ceritanya ini bisa terjadi? Yuk kita urai satu persatu. Dan disinilah pemisahan itu jadi kelihatan jelas banget. Di satu sisi, Tuhan seakan ditempatkan di ranah privat, jadi urusan hati, urusan pribadi, sebatas di atas sajadah, dan terkunci di dalam dinding-dinding tempat ibadah. Tapi di sisi lain, di ranah publik, di parlemen tempat hukum dibuat, di pasar tempat ekonomi dijalankan, sampai di medan perang, kekuasaan mutlak itu dipegang oleh manusia untuk mengatur sesama manusia. Nah, sekarang kita masuk ke inti argumennya. Menurut sumber yang kita bedah ini, manusia itu bukan cuma sekedar menggeser Tuhan loh. Lebih dari itu, manusia secara aktif mengambil alih peran-peran yang secara teologis itu seharusnya hanya milik Tuhan. Ada 3 peran sentral yang katanya sudah direbut. Peran pertama adalah Rob. Ini bukan cuma sekedar pencipta ya, tapi lebih dalam lagi, dia adalah sang arsitek agung yang merancang dan mengatur seluruh sistem kehidupan. Dialah regulator tertinggi. Yang kedua, ada Malik atau sang penguasa mutlak. Artinya, semua kekuasaan di alam semesta ini pada hakikatnya cuma milik dia. Dialah satu-satunya pemegang kedaulatan sejati. Dan yang ketiga, Ilah. Dialah satu-satunya zat yang layak jadi tujuan pengabdian dan ketaatan tertinggi, yang kehendaknya itu jadi kompas utama dalam segala hal. Nah, tabel ini ngebantu kita banget buat melihat penggantian agung itu dengan sangat jelas. Coba kita perhatikan bareng-bareng. Peran Rob sebagai pengatur sistem kehidupan sekarang diambil alih oleh apa? Oleh sistem politik dan ekonomi buatan manusia. Terus peran Malik sebagai penguasa tunggal digantikan oleh siapa yang punya militer paling kuat dan modal finansial paling besar. Dan Ilah, tujuan pengabdian tertinggi, digeser oleh sesuatu yang kita sebut kepentingan nasional atau hasrat kolektif masyarakat. Lalu, apa dong akibatnya saat peran-peran ini direbut? Lahirlah sebuah tatanan dunia yang baru. Di sini, mata uang yang paling laku itu bukan lagi rasa takut pada Tuhan atau pencarian keadilan ilahi, tapi rasa takut pada kekuatan manusia lain. Padahal ya, kitab suci itu memberikan antitesis yang sangat tajam. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ini bukan sekedar kalimat penenang jiwa, tapi sebuah pernyataan fundamental tentang di mana letak kedaulatan yang sejati. Tapi, coba kita lihat, apa yang kita saksikan di panggung global sekarang? Yang kita saksikan adalah ini, instrumen-instrumen ketakutan modern. Ada sanksi ekonomi, ancaman militer, tekanan geopolitik, embargo. Menurut argumen ini, inilah Tuhan-Tuhan baru yang lebih ditakuti oleh negara-negara di dunia. Keputusan sebuah negara seringkali nggak lagi didasarkan pada benar atau salah secara moral, tapi pada hitung-hitungan untung rugi dan siapa yang lagi megang kendali kekuatan. Analisis ini tentu aja membawa kita ke satu pertanyaan besar yang mungkin ada di benak kita semua. Kalau manusia kelihatan begitu dominan, lalu di mana posisi Tuhan? Apakah dia beneran masih memegang kendali? Yuk kita cari jawabannya. Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Waktu kita lihat satu kekuatan besar menindas yang lain, waktu kita lihat ketidakadilan merajalela di mana-mana, gampang banget buat kita mikir, jangan-jangan dunia ini udah lepas dari genggaman Tuhan? Dan disinilah argumennya memberikan jawaban yang telak. Allah berkuasa atas urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi, masalahnya itu bukan kekuasaan Tuhan yang hilang, sama sekali bukan. Masalahnya adalah kesadaran kita sebagai manusia yang kabur. Kekuasaannya tetap absolut, cuma mata kita aja yang terlanjur silau sama gemerlap kekuatan buatan manusia. Ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Sejarah dengan semua naik turunnya, dengan semua gejolaknya, itu bukan bukti kelemahan Tuhan. Sebaliknya, sejarah itu adalah sebuah arena moral, sebuah panggung raksasa untuk menguji kita manusia. Siapa yang akan tetap memperjuangkan keadilan, dan siapa yang akan tunduk pada kekuasaan tiran. Pola ini menurut sumbernya disebut sunatullah, semacam hukum siklus peradaban gitu. Polanya selalu sama.
Kekuasaan diberikan, lalu dari kekuasaan itu muncul kesombongan, kesombongan melahirkan kezaliman, dan kezaliman itu pada akhirnya akan membawa pada kehancuran. Gak ada kekuasaan manusia yang abadi. Ingat aja kisah-kisah peradaban masa lalu. Oke, setelah kita bedah semua ini, kita akhirnya sampai pada diagnosis utamanya. Apa sih sebetulnya akar masalah dari semua krisis yang kita saksikan di dunia ini? Jawabannya menurut argumen ini bukanlah jawaban yang biasa kita dengar di berita. Kuncinya ada pada konsep tauhid. Tauhid itu seringkali kita artikan sebatas percaya Tuhan itu satu. Tapi di sini maknanya jauh lebih dalam. Tauhid adalah pengakuan mutlak bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber hukum, nilai dan kekuasaan yang sah di semua aspek kehidupan tanpa ada pemisahan antara urusan ibadah dan urusan negara. Dan inilah diagnosis akhirnya. Krisis politik, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, itu semua ternyata hanyalah gejala di permukaan. Penyakit yang sesungguhnya, menurut pandangan ini, adalah krisis tauhid, yaitu kegagalan kolektif kita untuk benar-benar mengakui kedaulatan Tuhan dalam panggung kehidupan yang nyata. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya dengan sempurna. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Masalahnya ada pada cara kita menilai sesuatu. Kita begitu terpesona dan mengagungkan kekuatan ekonomi dan militer, sampai kita lupa untuk memberikan pengagungan yang semestinya kepada sumber dari segala kekuatan itu sendiri. Lalu, apa solusinya? Argumen ini menawarkan sebuah koreksi fundamental atas peran kita. Tugas kita sebagai manusia di bumi itu bukanlah menjadi Tuhan kecil yang menciptakan aturan dan nilainya sendiri, melainkan menjadi khalifah, seorang wakil yang bertugas untuk menegakkan nilai-nilai ilahi seperti keadilan, welas asih, dan keseimbangan di muka bumi. Pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menusuk. Apakah krisis global yang kita saksikan hari ini adalah tanda bahwa Tuhan telah kehilangan kendali? Atau jangan-jangan ini justru ujian bagi kita? Akankah manusia berhenti bermain menjadi Tuhan dan kembali pada perannya sebagai hamba? Pertanyaan itu tampaknya kitalah yang harus menjawabnya.